malah pengen ngobrol. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba si Sri ini ada di ruang tengah, ditinggal sendirian. Kebayang? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini di Dua Komis, Dua Koko Mistis. Jumpa lagi dengan saya Yadi. Ingat cerita yang part kemarin? Kalau yang nggak ingat, linknya ada di atas. Jadi cerita yang part yang lalu, pengalaman kisah nyata dari istri saya di tempat pekerjaan dia dulu, di mes penampungan. Jadi lumayan creepy lah, lumayan serem. Nah, kalau menurut saya lumayan serem. Saya kalau ngalamin sendiri juga bisa ketakutan juga. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, jangan lupa loncengnya dinyalakan supaya teman-teman tahu cerita berikutnya yang saya upload di channel ini. Di channel ini ada 2 kamar nanti. Kamar pertama itu Cherry Kismis, cerita kisah-kisah mistis, dan kamar kedua itu Tongsis, tongkrongan mistis. Jadi channel pertama ini kamar pertama ini Cherry Kismis, saya akan bercerita pengalaman-pengalaman horor yang dikirimkan ke channel ini atau dari teman-teman saya yang nggak pengen langsung cerita. Jadi cerita melalui saya. Nanti di kamar nomor 2, Tongsis, tongkrongan mistis, itu narasumbernya langsung yang akan bercerita. Jadi saya hanya akan membawakan saja bersama dengan teman saya. Nanti ada satu lagi namanya Koko Regi. Dia sama saya akan membawakan pembukaannya saja, tapi ceritanya nanti diceritakan langsung sama narasumbernya langsung. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung lanjut part kedua. Jadi teman-teman yang mengikuti part pertama udah ngerti ya ceritanya sampai di mana. Jadi ceritanya setelah si Sri dan si Andi yang kesurupan tadi sudah keluar, makhluk yang merasuki mereka, istri saya dan teman-temannya ini menganggap semua masalah sudah aman, sudah selesai. Jadi mereka sudah bersantai kembali, sudah berpencar lagi. Ada yang kelompok di kamar, ada yang di ruang tamu, ada yang di teras. Mereka sudah mulai berbincang-bincang lagi, bersenda gurau, membicarakan kehidupan mereka dan pekerjaan mereka. Ya, waktu bergulir melewati tengah malam, mereka terus ngobrol. Setelah kelelahan melewati yang tadi, mereka malah tidak kelelahan istilahnya, malah pengen ngobrol. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba si Sri ini ada di ruang tengah, ditinggal sendirian. Kebayang gak tuh, orang yang habis kesurupan, lepas, bukannya ditemenin, ditinggal sendirian. Entah penyebabnya apa. Anak-anak yang ada di ruang tengah ini tiba-tiba ada yang masuk kamar, ada yang keluar ke ruang teras segala macam, dan ditinggal sendirian. Tiba-tiba temannya Sri berteriak lagi dari dalam kamar, "Woi, si Sri kesurupan lagi." Kagetlah semuanya. Dan istri saya yang ada di teras bersama teman-temannya langsung lari masuk ke dalam ruang tengah. Dan tahu kira-kira apa yang merasuki si Sri? Si Sri kesurupan apa? Yang tadi kah? Ternyata bukan. Tiba-tiba si Sri menari-nari. Narinya itu kayak penari Jawa. Kemudian dia terus menari. Si ahli, seperti biasa, si ahli mistis bertanya kepada si Sri, "Sri, lu kenapa lagi?" Tapi makhluk yang merasuki Sri ini bukan lagi berbahasa Sunda.
tapi dia berbahasa Jawa halus. Bingunglah semuanya. Nah, lu kok bahasa Jawa halus? Kemudian si Andi celetuk. Buset, dia berbahasa Jawa. Woi, siapa woi yang bisa ngerti bahasa Jawa? Ayo cepetan. Tolong sini, artiin dia ngomong apa. Kemudian anak-anak yang lain sudah berkumpul semua ke ruang tengah. Tiba-tiba ada teman yang lain berkata, istri saya lupa siapa namanya, berkata gini, Yaudah, kita coba artiin aja sekenanya kita, kira-kira yang kita ngerti aja. Kita coba artiin. Kemudian mereka tanya jawablah dengan si Sri. Nah, si Sri ini kesurupan, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa. Kemudian anak-anak bertanyalah sama si Sri, kenapa kamu menangis? Kemudian si Sri menjawab dengan bahasa Jawa halus ya, kurang lebih seperti ini. Kulo boten nopo-nopo mas. Artinya saya tidak kenapa-napa. Anak-anak bingung, kamu tidak kenapa-napa, kenapa nangis? Kemudian secara mendadak si Sri berubah, dia tertawa melengking. Ketawanya ngerti kan? Ketawanya melengking seperti apa? Seperti mbak yang satu itu tuh, yang pakai baju daster panjang, rambut panjang, suka ketawa-ketawa. Nah, tau lah maksud saya. Jadi si Sri ini berubah-berubah moodnya, nangis ketawa sambil menari. Kemudian si Ali ini ngomong sama makhluk yang merasuki istrinya, udah jangan ganggu kami lagi, silakan kamu pulang, kasihan sama anak ini, dia tadi sudah dimasuki sama makhluk yang lain, dia sudah kelelahan dan dia sudah kecapean, dan besok anak ini harus bekerja, kasihan dia, tolong kamu kasihani dia. Kemudian dengan nada santai, makhluk yang merasuki si Sri ini ngomong pakai bahasa Jawa, Emakku. kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya nggak mau saya, seperti itu, sambil ketawa melengking. Serem ya. Kemudian anak bingung lah, Ali juga kebingungan. Terus Ali coba nanya, kenapa kamu gak mau pulang? Terus istri gak mau jawab. Dia ketawa-ketawa terus menangis lagi, ketawa-ketawa lagi, menangis lagi. Makin bingung kan. Kemudian Ali bertanya kembali lagi, kamu kenapa gak mau pulang? Apa yang kamu mau minta? Terus si Sri ini menjawab kepada anak-anak, kurang lebih artinya seperti ini dalam bahasa Jawa ya. Kalau kalian mau saya pulang, saya keluar dari tubuh si Sri, ada syaratnya. Nah lu, ada syaratnya tengah malam menjelang subuh, makhluk yang merasuki Sri minta syarat. Syarat apa lu? Bingung kan? Keder dah. Kemudian mereka ramai-ramai bertanya, syarat apa yang kamu minta? Tahu syaratnya apa? Lu bakal geleng-geleng kepala kalau gue kasih tahu. Kalian bakal geleng-geleng kepala kalau gue kasih tahu. Kurang lebih jam kesurupannya ya, waktu kesurupannya itu tengah malam, jam 1 jam 2 menjelang subuh. Jadi si makhluk yang merasuki Sri yang kedua ini, dia punya syarat yang unik. Dia ngomongnya gini, aku mau keluar dari tubuhnya si Sri asal kamu kasih aku minum air gula merah. Bingung kan? Tengah malam mes nyari gula merah gimana? Tengah malam warung mana yang buka? Zaman itu minimarket udah pada tutup, nggak ada yang 24 jam. Percaya sama saya, tahun 2011 nggak ada yang namanya minimarket 24 jam. Cari di mana?
pasar udah pada tutup, warung tutup semua. Lu cari di mana tuh gula merah tengah malam? Akhirnya mereka mau nggak mau muter otak, gimana cara cari gula merahnya. Kemudian saya salut sama teman-teman istri saya ini, mereka kompak. Anak-anak cowok ini, beberapa dari mereka naik motor keluar dari mes, keliling mencari gula merah. Beberapa ikut bantu mendoakan, dan anak-anak ceweknya juga ikut bantu mendoakan, istilah membuat tenang si makhluk tersebut. Jadi anak-anak cowok ini, beberapa ini keluar keliling. Mereka juga nggak tahu harus mencari kemana. Yang penting mereka berusaha mencari. Berselang nggak gitu lama, pulanglah mereka dari pencarian mereka, dan ternyata mereka berhasil mendapatkan gula merah. Kemudian gula merah itu mereka campur dengan air mineral kemasan, mereka buat air gula merah yang sesuai diminta sama makhluk tersebut. Jadi mereka bikinlah gula merah itu menjadi minuman. Mereka aduk, mereka hancurin, mereka aduk di minuman air mineral kemasan. Kemudian jadilah air minuman gula merah tersebut. Kemudian yang air gula merah ini akan diberikan kepada si makhluk yang merasuki si Sri tadi. Tapi sebelum mereka memberikan air minuman ini ke makhluk tersebut, si Ali ngomong sama makhluk tersebut, kamu mau minuman ini kan? Si makhluk tersebut ngangguk, iya aku mau, tapi ada syaratnya, kata Ali. Terus si makhluk tersebut dengan bahasa Jawa halus menjawab, syaratnya apa? Sebelum masuk ke dalam syarat, si Ali bertanya kepada si makhluk tersebut, apakah kamu beragama Muslim? Kamu Islam? Kemudian si makhluk tersebut menjawab dengan bahasa Jawa halus, kulo Islam. Baik, kata Ali, kalau kamu Islam, coba kamu bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian makhluk tersebut mendengar, ketawa-ketawa dan berkata, Mau aku? nah, si Ali bingung. Si Ali ngomong lagi sama si makhluk tersebut, lah katanya kamu Islam, tapi disuruh baca Al-Fatihah nggak mau. Berarti kamu bukan Islam. Kamu berbohong. Kamu pasti kafir. Kata Ali seperti tersebut. Kemudian makhluk tersebut jawab, Enggak, aku Islam. kata makhluk tersebut, ya sudah, kata Ali, kalau kamu memang benar-benar Islam, bacalah surat Al-Fatihah, biar kami dengar dan kami yakin kamu benar-benar Islam. Terus Andi, ingat Andi yang kesurupan tadi, Andi pegang si gula merah tadi. Andi juga ikut nimbrung. Nih, kamu mau minum nggak? Si makhluk tersebut mengangguk mau. Ya sudah, kan kamu Islam, kamu bacalah surat Al-Fatihah. Akhirnya dengan perundingan yang cukup alot, si makhluk tersebut menyetujui untuk membaca surat Al-Fatihah. Dia bacalah surat Al-Fatihah yang membuktikan bahwa dia itu Islam. Setelah selesai membacakan surat Al-Fatihah, si makhluk tersebut langsung menyulurkan tangannya untuk meminta air gula merah tersebut. Tapi Andi dan Ali tidak langsung memberikan air minum tersebut. Ali berkata lagi, oke, kamu sudah membuktikan bahwa kamu Islam, tapi ada syarat terakhir kalau kamu mau minum air gula merah ini. Makhluk itu bingung. Terus makhluk itu menangis. Syarat apa lagi yang kamu ajukan kepada saya? Kurang lebih seperti itu, tapi dalam bahasa Jawa halus ya. Si Ali ngomonglah sama si makhluk tersebut, kalau kamu mau minum air gula merah ini,
kamu harus berjanji sama kami bahwa kamu setelah minum air gula merah ini, kamu harus keluar dari tubuh si Sri dan pergi meninggalkan dia dan jangan ganggu kami lagi. Karena si Sri sudah dari tadi kecapean karena kesurupan yang pertama. Kami harus bekerja besok dan ini sudah menjelang subuh. Tolong tinggalkan tubuh Sri dan biarkan kami istirahat. Kemudian si makhluk tersebut mengangguk dan menyetujui syarat tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, diberikanlah air gula merah tersebut kepada si Sri dan diminumlah air gula merah tersebut. Tidak lama setelah dia minum air gula merah tersebut, si Sri tiba-tiba langsung lemas. Itu menandakan makhluk tersebut sudah pergi meninggalkan tubuh si Sri. Si Sri sudah kecapean dan teman-teman istri saya yang lain juga semua sudah kecapean karena satu malam mengalami 2 teror hanya karena keisengan istri saya. Jadi satu malam 2 teror, keisengan istri saya menghasilkan 2 teror satu malam. Jadi setelah semua selesai itu hampir menjelang azan subuh. Mereka masing-masing sudah kecapean, tidak mau ngumpul-ngumpul lagi. Mereka masuk ke dalam kamar. Mereka mau istirahat, tapi sebelum istirahat, si Sri yang tadinya sudah lemas, kecapean, bangun dan panggil istri saya. Si Sri ngomong sesuatu ke istri saya. Riz, lu tahu nggak? Tadi gue marah-marah sama lu kenapa? Karena gue ngelihat sesuatu di belakang lu. Si Sri ngomong begitu. Istri saya nanya, lu lihat apa? Di belakang lu ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang panjang, matanya merah, dan dia sangat marah sama lu. Dan saat itu dia pengen rekam lu. Cuman sayangnya lu udah keburu pergi. Nah, istri saya baru nangkep sosok apa yang ada di lorong tersebut. Jadi sosok yang di lorong tersebut si Mbak Kun yang galak. Sesuai perkataan si ahli tadi, bahwa dia yang paling galak di mes tersebut. Semua sudah kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Nah, pasti teman-teman bertanya, kan istri saya nih yang menantangin penghuni dan penunggu di mes tersebut. Kok bukan istri saya sih yang kesurupan? Kenapa sih istri yang kesurupan? 2 kali lagi. Kenapa coba? Ternyata jawabannya simpel. Saat itu si Sri sedang haid. Jadi dia yang paling rentan di antara teman-teman yang lain. Jadi istri saya lagi bersih, teman-teman yang lain lagi bersih. Si Sri sendiri yang lagi tidak dalam keadaan tidak bersih. Jadi si Sri ini yang paling gampang untuk kemasukan. Jadi jawabannya simpel ya. Jadi dari cerita ini ada nilai positif, ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Dimanapun kita berada, di tempat baru kita datang, jangan coba-coba nantangin penghuni atau penunggu yang ada di sana. Bersikaplah sopan dimanapun kita datangi. Kita ini sebagai tamu, jangan menantang sama penghuni asli sana. Kalau kita datang ke suatu tempat yang baru, berlakulah sopan. Ucapkanlah salam, menghormati yang ada di sana. Oke, begitu aja ceritanya. Jadi menurut kalian gimana ceritanya? Tulis ya komentarnya di bawah supaya saya tahu nih tanggapan kalian gimana. Cerita ini serem, lucu, atau romantis? Kayaknya nggak mungkin deh kalau romantis. Drakor itu mah. Jadi sebelum kita sudahin, teman-teman tolong bantu subscribe channel ini biar channel itu terus berkembang. Tekan loncengnya supaya teman-teman tahu video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam.